Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, terima kasih yang sudah hadir di kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa di pagi hari ini. Mari teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya, untuk pagi hari ini tadi sudah kita berdoa ya dipimpin oleh Ibnu. Ya, semoga apa yang tadi kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyemangat di pagi hari ini, dan apa yang kita sampaikan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah tadi kita berdoa bersama ya untuk mengecek kehadiran siswa, silakan untuk melakukan scan barcode-nya. Silakan untuk absensi. Saya cek dulu. Ya, alhamdulillah tadi setelah saya cek ya sudah hadir semuanya. Ya, ada 36 ya. Ada 36 orang. Ya, selanjutnya setelah absensi, nah ini yang nanti akan kita bahas ya, masih di elemen 1, yaitu proses bisnis menyeluruh bidang PPLG. Nah, namun di sini ya melihat dari peta konsep, ya kemarin kita sudah bahas konsep-konsep dasar pengembangan perangkat lunak dan JIM, terus budaya mutu dan manajemen proyek pengembangan perangkat lunak dan JIM. Nah, yang sekarang itu perkembangan teknologi industri 4.0. Ya, ini peta konsep nanti yang akan kita bahas, industri 4.0, isu penting pengembangan perangkat lunak dan JIM. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini yaitu tentang perkembangan teknologi 4.0 seperti yang tadi disampaikan di peta konsep. Nah, capaian pembelajaran setelah pembelajaran hari ini berakhir ya, pada akhir fase E peserta didik mampu menjelaskan perkembangan teknologi pada pengembangan perangkat lunak dan JIM, termasuk penerapan industri 4.0 pada manajemen pengembangan perangkat lunak dan JIM.
Nah, serta menganalisis isu-isu penting bidang pengembangan perangkat lunak dan JIM. Nah, jadi setelah pembelajaran hari ini tentang penerapan industri 4.0, nah di sini mampu menganalisis isu-isu penting tentang pengembangan perangkat lunak dan JIM. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjut, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, yang pertama itu, apakah saya, ya menurut adik-adik semuanya, dari gambar pertama, ya apakah saya, apa yang bisa menjawab? Ya, Arbana, silakan. Menurut saya itu kayak dari perkembangan gitu Pak, dari yang tadinya mesin ketik, terus sekarang di era sekarang kita pakai komputer all-in-one. Ya, terima kasih Arbana. Yaitu kalau dilihat dari gambar yang pertama, yaitu dulu ya untuk melakukan administrasi atau ngetik itu dulu masih menggunakan mesin tik. Nah, kalau dulu siapa di sini yang pernah merasakan atau pernah punya mesin ketik, atau orang tuanya ada nggak yang punya mesin ketik? Nggak ada. Ya berarti nggak ada ya. Kalau saya di rumah masih ada, itu peninggalan dari bapak saya, jadi masih ada mesin ketik tuh di rumah dan pernah menggunakannya juga. Nah, seiring dengan perkembangan ya setiap tahunnya, setiap masanya, nah sekarang dulu PC masih ada, ya dulu PC masih ada CPU-nya, masih ada CPU-nya, ya. Terus nggak bisa dibawa kemana-mana. Nah sekarang sudah masuk ke PC all-in-one. Jadi dalam satu monitor, nah itu semuanya ada di situ, dari hard disknya, dari RAM-nya, dari prosesornya dan yang lainnya. Itu udah masuk ke dalam PC all-in-one. Nah, gambar yang kedua di sini, aktivitas apa yang sedang dilakukan? Ya, aktivitas apa yang sedang dilakukan? Ya, siapa di sini yang bisa menjabarkan? Ya, silakan Ruby. Menurut saya aktivitas yang dilakukan itu adalah merakit mobil, tapi yang merakit mobil itu mesin Pak atau robot. Ya, kalau dilihat dari gambar kedua, di sini aktivitas yang sedang dilakukan sedang merakit mobil. Nah, kalau biasanya merakit mobil itu dulunya masih menggunakan manual atau masih menggunakan manusia, nah sekarang sudah canggih, jadi sudah menggunakan teknologi, ya sudah menggunakan robot ataupun mesin yang lainnya. Contoh, dulu di jalan tol, ya itu masih pas bayar masih manual, ya belum menggunakan apa? GTO. Apa singkatan GTO? Gerbang tol otomatis. Repan, ya mantap juga langsung ya. Ya, jadi sekarang ada gerbang tol otomatis, ya udah GTO tadi yang udah disampaikan Repan, ya. Nah kalau dulu kita bayaran masih ngantri, harus tunggu dulu, ya nggak secara otomatis. Kalau sekarang sudah menggunakan kartu, jadi pada saat kita masuk ataupun keluar itu otomatis dana atau uang yang ada di kartu itu terambil secara otomatis, jadi tidak ada penumpukan atau tidak ada antrian, ya, dan yang lainnya. Ya, namun masih ada di beberapa gerbang tol yang masih manual, itu untuk apa namanya, biar pada saat etolnya habis, nah itu biar bisa melakukan pengisian, itu ada antisipasinya. Ya, itu di, kalau nggak salah, nah yang mungkin sering pulang kampung, nah di tol Pejagan itu masih ada yang khusus, yang tol yang tidak non non yang tunai, bukan yang non tunai, yang tunai itu masih ada bayar secara tunai, ya, untuk mengantisipasi tol yang habis. Nah, gambar yang ketiga, bagaimana Anda menggunakan teknologi.
Nah, contoh di sini yang sering kita gunakan, bahkan sering kita bawa, ya kalau kelupaan, sering panik, ya, itu menggunakan HP. Ya, bagaimana Anda menggunakan teknologi handphone? Siapa di sini? Ya, Natasha, silakan. Biasanya saya menggunakan handphone untuk berbelanja online, memesan ojek online, bermain medsos, masih banyak lagi sih yang bisa digunakan untuk pakai handphone gitu. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Natasha, ya, bahwa ya penggunaan handphone itu banyak. Ya, di sini teknologi ada handphone, ada laptop dan yang lainnya. Nah, di sini lebih fokus ke HP. Jadi penggunaan sekarang teknologi menggunakan handphone itu lebih banyak. Kalau dulu handphone masih belum ada kameranya, sekarang udah ada kameranya. Dulu RAM-nya masih kecil atau masih VGA. Dulu belum bisa ada Android, sekarang udah ada Android, ya udah ada OS, ya dan yang lainnya. Nah, sekarang di HP sudah bisa melakukan transaksi tadi yang sudah disampaikan oleh Natasha, ya transaksi seperti belanja online, memesan makanan online, ataupun menggunakan media sosial, ya. Dan yang paling banyak yaitu menggunakan tadi media sosial dan belanja online atau memesan makan online. Nah, terus ada juga yang antar jemput menggunakan taksi online ataupun ojek online. Nah, sekarang semuanya serba praktis. Nah, kita lihat di video perkembangan industri 4.0. Ya, diperhatikan. Atau Industrial Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan menerapkan segala Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2015. Schwab batas antara fisik, digital, dan geopolitik. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mengaruhi kehidupan manusia. Revolusi industri 1 dimulai pada abad 18
bagi low skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Make Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan Televisi Indonesia. Nah, setelah tadi menyimak dari video perkembangan industri 4.0, ya siapa di sini yang dapat menyimpulkan atau sedikit melihat hasil dari video perkembangan industri 4.0? Ya silakan. Ya Najla silakan. Kesimpulan yang tadi saya lihat itu di tahapan revolusi industri pertama di abad ke-18 itu ada mesin uap dan manufaktur, di abad ke-19 produksi massal dan mesin listrik, di ke-13 di abad ke-20 komputer dan teknologi informasi, dan di era saat ini itu di revolusi industri keempat. Ya, terima kasih Najla. Jadi tahapan di revolusi industri, kalau pada saat awal, tahapan awal itu masih menggunakan, misalkan kereta masih menggunakan mesin uap, ya masih menggunakan mesin uap. Nah, kalau sekarang kereta udah kayak gimana? Hah? Nah, sekarang kereta sudah menggunakan kereta listrik, kereta cepat. Ya, yang dulu jarak tempuhnya kalau misalkan dari Jakarta Bandung berapa, kalau dulu misalkan 3 jam atau 4 jam, nah sekarang bisa lebih cepat 46 menit. Ya, Jakarta Bandung. Itu karena apa? Ya karena teknologi atau perkembangan teknologi sekarang yang semakin pesat. Ya, itu menggunakan, kalau dulu masih menggunakan mesin uap, nah kalau sekarang sudah menggunakan tenaga listrik. Makanya perjalanan atau jarak tempuh semakin lebih cepat. Nah, itu perkembangan teknologi dari 4 titik, dari awal sampai ke 4.0. Nah, sekarang di posisi 4.0. Nah, setelah tadi melihat ya video, silakan di scan barcode-nya untuk melakukan pretest. Silakan semuanya scan barcode untuk melakukan pretest. Ya, silakan semuanya. 7 orang. Nggak boleh menggunakan handphone ataupun komputer yang ada di hadapan kalian. Itu baru 9 orang. Ayo, segera. 10, 11.
masih kurang. Yang belum segera. (20) Kita mulai. Yang lain segera menyusul. Kita lihat posisi pertama siapa. Oh, Fikra udah selesai. Fikra benar semua. Ya, tadi sudah pretest. Yang pertama siapa? Fikra. Kedua siapa? Alisa. Ketiga? Karina. Ya. Nah, ini baru pretest. Ya, bagi yang nilainya masih kurang nanti diperbaiki ya pada saat post testnya. Nah, karena tadi saya lihat masih ada beberapa siswa yang nilainya masih kurang. Nah, lanjut. Ya, gimana tadi pretestnya? Mudah atau sulit? Sulit. Nah, nanti tinggal dipelajari lagi, ya. Tinggal banyakin literasi. Ya. Terus di perkembangan industri 4.0, nah baru masuk ke materi yang akan dibahas, yang sedang dibahas. Nah, kemarin juga sudah dibahas sebelumnya. Ya. Jadi di perkembangan industri 4.0, ya, di 1800 sampai dengan sekarang. Nah, tadi yang sudah disampaikan ya di video tadi yang sudah
ditampilkan juga sudah dijelaskan. Dulu ya masih menggunakan mesin uap, ya mesin uap untuk mendorong munculnya kapal uap, kereta api dan yang lainnya. Nah kalau sekarang itu sudah revolusi industri keempat, itu sudah kegiatannya menggunakan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Ya, jadi sekarang sudah menggunakan big data yang masif. Masif itu apa? Yang masif apa masif? Masif itu apa? Ayo, masif itu apa? Coba kalau nggak tahu searching. Harus rajin literasi. Nah kalau nggak tahu cari tahu. Kalau nggak tahu cari tahu. Sekarang udah zamannya teknologi. Ya kalau zamannya teknologi apapun ya kalian bisa cari. Sudah? Siapa yang tahu secara masif? Kamu Mani? Hah? Skala besar-besaran. Skala besar-besaran kamu cari tahu dari Google atau tahu sendiri atau hah? Apa? Dari Google. Berarti secara besar-besaran. Nah itu big data udah terlihat tuh. Big besar ya, data yang besar ya, secara masif. Ya secara besar-besaran. Yang lain ada yang berbeda pendapatnya? Yang lain? Siapa ya? Yang lain ada yang berbeda? Hah? Secara kukuh. Kukuh apa utuh? Oh secara utuh. Terus padat. Terus tidak berongga. Utuh, padat, tidak berongga. Itu bahasa Google banget ya. Ya. Ya tadi kalau kata Fikra secara besar, ya berskala besar. Ya kalau dilihat dari pengertiannya, kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Ya secara terus menerus atau secara besar, secara utuh, secara luas. Nah bahasa simpelnya secara luas. Ya. Terus wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini. Nah, saat ini berbagai macam-macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Nah, ini banyak contoh-contohnya. Ya. Nah, kalau Mbak Ani, contoh nih, Mbak Ani kalau berangkat ke sekolah kan jauh rumahnya dari Jakarta Barat ke Jakarta Pusat. Nah kalau biasanya diantar sama orang tuanya, nah kalau nggak diantar biasanya menggunakan kendaraan apa? Atau jalan kaki? Hah? Naik ojek online sih Pak, kayak Gojek atau Grab gitu. Berarti kalau Mbak Ani, ya kalau nggak dijemput sama orang tuanya karena jauh, ya itu biasanya menggunakan ojek online. Ya, ojek online itu lebih praktis atau lebih sulit daripada apa? Opang ya? Ojek pangkalan nah, ya opang ojek pangkalan. Lebih praktis opang apa lebih praktis ojol? Hah? Ojol lebih simpel. Ya. Nah, ya, jadi sekarang ojol lebih simpel. Ya, lebih simpel kalau langsung buka HP, langsung terintegrasi, bayarnya pun bisa langsung menggunakan uang digital. Ya.
Terus ada apa? Bonusnya itu apa namanya? Promo ya. Kadang dapat diskon, ya cashback ya, bahasanya cashback. Nah itu kalau menggunakan ojek online. Nah kalau di transaksi, ya transaksi misalkan di sini ada Bukalapak atau Tokopedia atau yang cewek-cewek mungkin biasanya Shopee, ya. Nah, di sini siapa yang sering berbelanja online? Hah? Priscilia. Jadi mereka lebih sering belajar online Pak karena lebih praktis juga, lebih instan, jadi dan nggak perlu ngantri-ngantri lagi. Selain Priscilia, saya yakin di sini rata-rata kayaknya belanja online ya. Ada yang belanja langsung? Enaknya belanja online atau belanja langsung? Atau bedanya apa? Plus minusnya ya, plus minusnya. Hah? Kalau secara online kadang barangnya nggak sesuai. Cuma kalau secara langsung kita bisa nentuin barang yang kita mau, warnanya. Kadang kalau online kan kita pesennya apa, datangnya apa, gitu Pak. Ini pengalaman pribadi kayaknya. Ya, jadi kalau belanja online ya digambarnya bagus banget. Ya pas datang nggak tahunya kurang. Ya. Ya, tapi kalau secara langsung ya itu kita bisa lihat secara langsung bagus atau enggaknya kualitas. Ya. Hah? Kalau beda lagi kalau Mbak Ani kan tadi kalau online katanya bisa rebahan, nggak usah jalan, nggak usah ngantri atau nggak usah yang lainnya. Nah kalau itu belanja online, kalau pesan makanan online sama. Ya. Apa bedanya kalau misalnya datang langsung sama nggak datang langsung? Kalau hah? Oh nggak ada diskon. Ya kalau misalkan datang langsung itu nggak ada promo ya atau cashback. Nah kalau online ada cashback. Nah itu kebutuhan atau dukungan internet atau di dunia digital. Nah, ini banyak yang lainnya ya. Ada tadi yang ada sharing ekonomi, ada education. Nah kalau ada e-government, ada cloud. Di sini rata-rata pasti udah punya Google Drive. Ya, ya nggak mungkin kalau di sini nggak punya Google Drive karena sebelumnya kita sudah belajar online pada masa pandemi. Nah, gunakanlah Google Drive itu sebagai penyimpanan data kalian. Ya. Nah, kalau Google Drive kapasitasnya hanya 15 GB, ya kalian bisa update atau bikin email baru. Ya, bikin email baru. Ya, jadi kalau udah penuh, bikin email baru ataupun kalau kalian punya dana bisa diperpanjang. Nah, ini era industri, era baru industri digital. Ya, ancaman dan peluang secara global, era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun. Ya. Terus estimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Nah, peluangnya era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025 ya nanti. Ya, terus terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton. Nah, ini maksudnya apa nih? Contoh, ya kalau dulu ya banyak polusi diakibatkan oleh motor dan mobil yang lainnya. Ya kalau sekarang sudah ada mobil listrik yang mengurangi
polusi. Ya, terus apalagi? Terus kerja apa yang sekarang sudah ditangani oleh mesin? Ya, itu ancaman tuh. Jadi pekerjaan kalian sudah tergantikan oleh mesin. Ya tadi, ya pada saat di tol, ya yang dulunya masih menggunakan manusia untuk transaksi, nah sekarang udah secara digital. Jadi peluang kerjanya semakin sedikit. Tapi untuk jurusan RPL, untuk jurusan kalian nih PPLG, nah justru harus bisa, ya harus bisa membuat peluang usaha sendiri. Karena kalian di sini jurusan teknologi. Ya jadi ya pada akhir nanti di SMK, ya kalian harus siap kerja, harus siap kerja di bidang industri. Ya, entah itu membuat website tentang marketing, ya, ataupun kalian membuat peluang usaha-usaha yang menggunakan digital. Ya, itu tujuan kalian masuk di jurusan PPLG. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya gejala-gejala transformasi di Indonesia, ya toko konvensional yang sudah mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace tadi sudah disampaikan. Ya toko-toko konvensional, ya pasar yang lainnya sekarang sudah tergantikan oleh marketplace. Terus taksi atau ojek tradisional atau opang, ya, ojek pangkalan tadi sudah mulai tergeserkan dengan model-model berbasis online. Ya, jadi semakin tergantikan peluangnya. Nah, era industri 4.0 merupakan revolusi digital yang dicirikan oleh, nah ini perpaduan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi, terus integrasi antara dunia online dengan dunia industri, ya terus revolusi digital menjembatani manusia dengan dunia cyber tadi, ya manusia dengan robot ataupun dengan teknologi yang lainnya. Nah ini ciri-cirinya revolusi industri, kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, khususnya kecerdasan buatan, ya robot, blockchain, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, Internet of Things, percetakan 3D sekarang, dan kendaraan tanpa awak. Udah tahu kendaraan tanpa orang? Hah? Udah tahu? Ya sekarang banyak ya di luar negeri sana kendaraan udah tanpa awak, jadi otomatis. Ya autopilot terus ya udah secara otomatis kalau sekarang. Ya kita tinggal duduk manis, ya tahunnya sampai. Tapi semua masih ada kelebihan dan kekurangan. Semua teknologi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangan itu nanti tinggal dievaluasi. Ya. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya itu sudah pembagian kelompok. Ya, sudah pembagian kelompok dan minta didiskusikan. Ya. Sekarang saya minta kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya. Ini ada 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, silakan kelompok siapa dulu yang akan maju ke depan? Hah? Kelompoknya Jidan, kelompok berapa tuh? Kelompok 3. Ya silakan Jidan untuk maju mempresentasikan hasilnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Sumarli dan ini teman saya. Pasya. Nama saya Agni. Nama saya Alicia. Nama saya Intan. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang game dan pengembangannya. Di sini ada 4 kata kunci yang akan saya bahas kali ini. Pertama ada definisi dari game, kedua itu elemen game dan klasifikasinya, ketiga ada tipe-tipe dari game, dan keempat itu ada gaming industri. Apa itu game? Game atau permainan adalah bentuk permainan terstruktur biasanya dilakukan untuk hiburan atau kesenangan para pemainnya. Terkadang digunakan juga sebagai alat sarana pendidikan. Lalu ada definition of game. Menurut Kelly Salen, desain bermain dan Eric, game adalah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan ditentukan oleh aturan yang menghasilkan hasil yang terukur. Kedua ada Kostikian dan Greg. Game adalah bentuk seni di mana peserta disebut pemain membuat keputusan untuk mengelola sumber daya melalui token game dalam mengajar tujuan. Ketiga ada Maroni dan Kevin. Game adalah bentuk permainan dengan tujuan dan struktur. Lalu ada kata kunci dari komponen-komponen game, yaitu ada 4. Yang pertama ada goals atau tujuan, yaitu mengidentifikasi kondisi yang cukup untuk tindakan yang berhasil. Sedangkan aturan mengidentifikasi kondisi yang diperlukan untuk tindakan yang diizinkan. Yang kedua ada rules atau peraturan, yaitu tentukan sistem pencatatan waktu, hak dan kewajiban pemain serta tujuan masing-masing pemain. Lalu yang ketiga ada challenge atau tantangan, yang termasuk dalam banyak aktivitas bermain, mulai dari permainan halaman sekolah, tradisional, hingga video game kontemporer. Lalu yang terakhir ada interaction, yaitu bentuk interaksi adalah tindakan yang berpotensi dirasakan oleh pemain. Berikutnya ada tipe-tipe game. Yang pertama ada single player. Single player adalah pertempuran semata-mata melawan elemen, lingkungan atau lawan buatan, melawan keterampilan sendiri, melawan waktu, atau melawan peluang. Game pemain tunggal unik sehubung dengan jenis tantangan yang dihadapi pemain. Contohnya, yo-yo puzzle. Terus ada multiplayer. Multiplayer adalah game dari beberapa pemain yang mungkin merupakan lawan atau tim independen. Game dengan banyak pemain independen sulit untuk dianalisis secara formal menggunakan teori permainan karena para pemain dapat membentuk dan mengganti koalisi. Contohnya FIFA multiplayer video games. Berikutnya ada traditional games. Traditional games merupakan hasil penggalian budaya tersendiri yang di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai pendidikan, karena dalam kegiatan permainan tersebut memberikan kesenangan, kebahagiaan, keceriaan bagi anak-anak yang memainkannya. Contohnya kelereng, benteng, petak umpet, layang-layang, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada modern games. Game yang menggunakan peralatan teknologi seperti komputer, handphone, atau perangkat lainnya. Contohnya FIFA, God of War, League of Legends. Oke, di sini ada gaming industry. Industri game harus terus berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Meningkatkan jumlah game yang ada di pasaran dan meningkatkan permintaan akan video game telah menciptakan lebih banyak persyaratan untuk memahami bagaimana video game dibuat dan bagaimana kami dapat melakukan pembuatan lebih baik. Contohnya ada EA Sports, Epic Games, Steam, Tencent, Montan. Kunci sukses dan challenge untuk para developer game. Untuk developer game yang sedang berkembang, kunci kesuksesan adalah memahami seperti apa sebenarnya kesuksesan itu.
Tantangan yang dihadapi banyak pengembang adalah menyadari bahwa tidak ada solusi yang cocok untuk semuanya. Yang berarti Anda tidak bisa begitu saja meniru strategi game dengan strategi game yang lain. Itu berarti pengembang seringkali harus membuat jalurnya sendiri agar tidak ada permainan yang sama seperti sebelumnya. Game industri di Indonesia. Industri gaming di Indonesia semakin diakui eksistensinya. Data dari IESPL di 2019 menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-12 di pasar gaming dunia dengan total pemain game aktif sebanyak 62,1 juta orang. Secara keseluruhan di tahun 2019, industri ini menghasilkan pendapatan sebesar 1,4 miliar atau setara dengan 15 triliun atau lebih dalam rupiah. Pertumbuhan pengembangan game di Indonesia naik 10-20% di tengah pandemi lantaran lonjakan penggunaan platform digital di kalangan masyarakat, khususnya para penggemar game. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan bagi yang ingin bertanya. Siapa? Hah? Oh ya, Johan. Perkenalkan, nama saya Johan. Saya ingin bertanya bagaimana mengembangkan game tradisional. Mau langsung jawab apa ditampung dulu? Langsung jawab aja. Langsung jawabnya. Tadi Johan menyampaikan di sini ada game tradisional ya. Bagaimana pengembangan game tradisional? Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Johan. Bagaimana cara mengembangkan game tradisional di saat ini itu dengan cara mensosialisasikannya dan juga memainkannya dimanapun kita berada. Jenis permainannya itu seperti kelereng, petak umpet, dan juga ada layang-layang. Ya berarti dengan cara apa tadi? Mensosialisasikan. Oh berarti bagaimana pengembangan game tradisional itu ya dijawab oleh Jidan dengan cara mensosialisasikannya atau tadi apa? Menyebarkannya. Agar lain juga ikut main kan. Oh berarti sering bermain atau sering dilakukan baik itu mau di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan yang lainnya. Jadi kita harus sering-sering main game tradisional. Contoh kalau misalkan yang cewek di sini yang sering main apa? Karet ya. Lompat tali. Oh lompat tali, nah ya lompat tali itu menggunakan karet tuh. Ya. Terus ada yang kalau yang cowok biasa main kelereng, kalau cewek jarang saya lihat main kelereng ya. Ya biasanya cowok main kelereng. Terus apa lagi tadi? Oh benteng. Nah kalau benteng bisa gabungan ya, cewek cowok biasanya bisa ya. Nah itu harus sering tuh disosialisasikan ataupun dimainkan di lingkungan ya biar game tradisional itu lebih tren ya, lebih bagus lagi. Ya, pertanyaan kedua siapa? Nama saya Jenisa, saya mau nanya video game kontemporer itu apa ya? Gianisa, video game kontemporer yang mana? Coba kita lihat. Yang mana tadi? Oh yang challenge ya. Nah yang tantangan termasuk dalam banyak aktivitas bermain mulai dari permainan halaman sekolah tradisional. Oh tadi nih, jadi jawabannya kalau yang tradisional bisa di halaman sekolah ataupun yang lainnya. Terus hingga video game kontemporer. Nah apa tadi yang ditanyakan Gianisa itu yang dimaksud video game kontemporer. Nah video game kontemporer itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya silakan. Jadi video game kontemporer itu adalah game yang dimainkan masa kini. Jadi contohnya kayak Valorant, Mobile Legends, Free Fire, PUBG gitu pak. Jadi pokoknya game yang dimainkan saat ini lah pak, game modern. Ya berarti ya video game ada yang berbeda pendapatnya. Nah, jadi kontemporer itu pada masa kini ya.
ya pada zaman sekarang, bukan yang sebelumnya. Ya, jadi contoh video game kontemporer itu atau masa kini tadi ada apa? Mobile Legend, terus PUBG. Ya itu yang zaman kalian lah. Ya kalau zaman saya masih mainnya Nintendo kayak Mario, Super Mario ya dulu saya masih Tekken ya, Tekken tuh zaman dulu tuh. Kalau sekarang di Harvest Moon emang dulu. Oh ya. Itu mah cewek kali, saya nggak pernah main. Hah? Oh jadi tahu, oh nggak tahu saya. Hah? Fire. Ya udah pokoknya itu. Ya pokoknya kalau ya yang kontemporer yang sekarang apa? Lebih yang peringkatnya paling di atas apa? Game. Hah? Oh Mobile Legend tetap. Oh berarti peringkat teratas masih Mobile Legend ya, hampir semua kali ya. Ya. Itu jawabannya ya Gian bisa. Nah, jadi video game yang saat ini, kalau kontemporer itu berarti saat ini. Ya yang lain satu lagi, oh ya Mani. Kira-kira bagaimana caranya mengembangkan game yang ada di Indonesia? Bagaimana caranya mengembangkan game di Indonesia? Oh ya, ntar silahkan. Sebelumnya thank you buat Aul udah nanyain pertanyaan buat tim saya. Thank you. Halo, salting nih kayaknya. Tadi kan pertanyaan bagaimana cara mengembangkan game yang ada di Indonesia. Caranya itu dengan melakukan pelatihan pembuatan game serta mendukung dan mendanai. Karena kalau misalnya kita mendukung doang tuh nggak cukup, karena mendanai itu juga lebih. Thank you. Apa udah jelas? Jelas nggak? Apa tadi? Mendanai? Hah? Itu mengembangkan game Indonesia dengan cara melakukan pelatihan pengembangan game untuk anak SMK serta mendukung dan mendanai. Karena jadi mendukung doang tuh nggak cukup sih. ya, mendukung doang nggak cukup ya, jadi harus mendanai juga ya, benar. Terus yang paling penting itu pelatihan ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Intan ya, pelatihan industri ya di bidang game, yaitu untuk melatih skill atau melatih keterampilan kalian ya. Dan cukup ya, silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada perbuatan atau kata-kata yang kurang dimaklumi. Dan juga semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri plus untuk kelompok 3. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 tadi yang sudah disampaikan presentasinya oleh Gida, terus Intan, Agni, Pasya, satu lagi siapa? Oh, Alisa ya. Terima kasih sudah menyampaikan presentasinya dengan sangat baik. Ya, setelah presentasi ada post test. Nah, tadi kalian sudah pre-test. Nah, ini post test nilainya harus bagus semuanya ya, biar tidak ada yang remedial. Silakan untuk scan barcode-nya. Belum. Nah. Silakan scan barcode-nya.
Ya, yang belum silakan bisa di handphone ataupun komputer. Saya cek. Fadli, ayo. Di mana? Oh, di handphone. Udah. Ruby udah belum? Lagi. Kita mulai. Ayo fokus, Okta. Ayo, masing-masing jangan ada yang kerja sama. Silakan kerjakan dengan fokus. Fokus. Kejidan pertama, fikrah kegeser. Tadi fikrah. Elkanari. Ya, yang pertama Jidan, terus Elkanarin, terus Fikrah. Nah, Fikrah kegeser yang tadi podcast ke 1 sekarang ke 3, berarti masih ada pengembangan. Nah, Fikrah tinggal dikembangkan lagi. Fikrah. Ya, tadi udah post-test. Nah, sekarang silakan untuk scan barcode-nya untuk refleksi. Tadi masih ada yang kurang, nilai post-testnya. Siap-siap untuk remedial. Dan saya cek. Ya, udah semua. Saya mengisi refleksi. Nah, setelah refleksi terakhir sebelum kita tutup, silakan yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Siapa? Oh ya, Natasha. Najwa. Saat ini beberapa jenis pekerja Indonesia sudah terkena dampak dari arus era digitalis.
Contohnya toko konvensional yang sudah digantikan dengan model bisnis marketplace, dan taksi atau ojek tradisional yang sudah tergantikan dengan model-model berbasis online. Ya, terima kasih Najwa yang sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, tiba di penghujung pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita tutup, ya diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa penutup. Silakan maju. Mari teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya, sudah berakhir kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, silakan untuk beristirahat. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bukti dari itu gua tunjukin ke lu. Ada di screenshot kan. Sekarang udah berubah. Yang lain boleh. Ya, kalau mau pulang boleh. Ya, terima kasih sudah hadir semuanya.